saya Mila Talusi Malia, Fakultas Keseluruhan Ilmu Manayora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir NIM 0666. Di sini mari kita belajar bersama-sama tentang 20 sifat wajib Allah dalam sehari-hari. Itu wajib kita mengetahuinya. Yang nomor pertama yaitu sifat wajib Allah adalah sifat wujud. Allah itu ada dan keberadaannya tidak bergantung kepada siapapun. Yang nomor dua, qidam. Allah itu tidak punya awal, sudah ada sejak dulu tanpa diciptakan. Bahwa Allah itu tidak akan pernah musnah, selalu ada selamanya. Mukhalaqatul hadisi, Allah berbeda dengan makhluknya, tidak sama dengan siapapun. Ia menghuni nafsihi, Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh bantuan siapapun. Nomor 6, wahdaniyat. Allah itu esa, tidak ada sekutu atau tandingan baginya. Nomor 7, qudrat. Allah itu punya kekuasaan penuh atas segala sesuatu. Nomor 8, iradat. Allah itu punya kehendak sendiri, bebas menentukan segalanya. Nomor 9, ilmu. Allah itu maha tahu, tidak ada luput dari pengetahuannya. Nomor 10, hayat. Allah itu hidup, tapi bukan seperti hidupnya makhluk. Sama, yang nomor 11 itu adalah sama ya. Allah itu maha mendengar, semua suara terdengar olehnya, meski pelan sekalipun. Yang nomor 12 yaitu basar. Allah itu melihat, tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Yang nomor 13 yaitu kalam. Allah itu berfirman, berbicara tanpa suara, tanpa huruf seperti manusia. Qadiran. Yang nomor 14, Allah itu maha kuasa, bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Yang nomor 15 yaitu muridan. Allah itu maha menentukan, semua terjadi atas izin dan kehendaknya. Yang nomor 16 yaitu aliman. Allah itu maha mengetahui, tahu segalanya secara sempurna. Nomor 17 yaitu hayyan. Allah itu selalu hidup, tidak pernah mati atau tidur. Sami. Allah itu selalu mendengar, bahkan bisikan hati kita. Basiran. Allah itu selalu melihat, bahkan dalam gelap gulita. Nomor 20, mutakaliman. Allah itu berbicara dengan caranya sendiri, bukan seperti manusia. Jadi kalian pahamkan apa itu sifat Allah yang jumlahnya 20 dan berserta keterangannya. Semoga bermanfaat. Namun jangan lupa ada salah satu sifat Allah yaitu jais yang belum kita. Baik, untuk mengetahui apa itu sifat jais, dengarkan penjelasanku. Selain sifat wajib Allah yang berjumlah 20, mari kita belajar sifat jais Allah yang berjumlah 1. Mari dengarkan keterangan selanjutnya. Sifat jais Allah adalah kebebasan mutlak Allah untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang mungkin baginya. Fi'lu kulli mungkinin tarkuhu, yang berarti Allah memiliki kekuasaan penuh untuk berbuat sesuai kehendaknya tanpa terikat oleh apapun. Contohnya, termasuk menciptakan manusia, memberikan kekayaan atau kemiskinan, serta memberikan kesehatan atau penyakit kepada makhluknya. Karena semua itu adalah hal yang secara akal dapat ada dan tidak ada. Pengertian dan makna kebebasan mutlak yaitu Allah berkuasa penuh untuk menciptakan sesuatu atau meniadakannya, tanpa ada bisa mewajibkan atau melarangnya. Kekuasaan, sifat itu menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak bagi pencipta alam semesta, di mana segala sesuatu terjadi atas kehendaknya dan kekuasaannya. Hal yang mungkin, sesuatu yang mungkin bagi Allah adalah hal yang bisa ada dan bisa tidak ada menurut akal. Seperti halnya keberadaan manusia sebelum diciptakan. Contoh sifat jais Allah yang menciptakan kekayaan atau kemiskinan. Allah dapat menjadikan seseorang kaya atau miskin sesuai kehendaknya, memberi kesehatan atau penyakit kepada seseorang tanpa diminta. Allah menimpa dengan penyakit. Mengutus para nabi dan rasul, meskipun sangat penting, pengutusan para rasul bukanlah suatu kewajiban bagi Allah, melainkan sebuah karunia dan kasih sayang. Yang lainnya yaitu memberikan karomah dan mukjizat. Allah dapat memberikan kemampuan luar biasa kepada makhluknya yang disebut karomah bagi wali dan mukjizat bagi nabi. Mungkin sudah paham dengan keterangan tadi atau kurang jelas? Seperti yang kita tahu, yang tadi sudah saya jelaskan, jika ada pertanyaan seperti ini, Kak,
dalam zaman sekarang bagaimana kita mengetahui sifat kalam sampai sekarang, bahwasannya katanya Allah itu berbicara, katanya Allah berfirman. Untuk zaman sekarang mana? Jawabannya tentu ini. Dahulu Nabi mendapat wahyu dari Allah. Bahkan Nabi Muhammad, Nabi panutan kita, mendapat wahyu dari Allah itu lewat perantara. Sedangkan kalian tahu apa perbedaannya Nabi dan Rasul? Nabi itu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan jika Rasul yaitu mendapatkan wahyu dari Allah untuk para umatnya. Kalian tahu siapa Rasul terakhir? Iya, benar sekali, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah pastikan dalam hal ini Allah terakhir menyampaikan wahyunya hanya kepada Nabi Muhammad. Jika kalian tanya seperti itu, lebih tepatnya kalian bertanya seperti ini. Salah satu bukti bahwa Allah bersifat kalam itu apa, Kak? Jawabannya Al-Quranul Karim. Sesuatu yang selalu kita baca dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melestarikannya? Dengan kita belajar, dengan kita mengaji, semua itu bisa. Jangan khawatir, kalam itu akan tetap ada ketika kamu masih ingin belajar Al-Quran. Oke, paham? Paham dong? Paham. Nah, jika ada pertanyaan lagi seperti ini, Kak, katanya Allah itu ada. Kenapa sih kita nggak bisa melihatnya? Kenapa kita tidak bisa menyentuhnya? Kenapa kita tidak bisa merasakannya? Shh, diam. Gini, ada sebuah hadis yang menerangkan Allah itu dekatnya bagaikan denyut nadi dan kita bagaikan leher dan kepala. Apakah kalian melihat leher? Tidak kan? Tapi kalian bisa merasakannya. Dengan apa? Dengan manfaatnya. Karena tabi ala rabbikuma tukadiban. Nikmat manakah kamu yang kau dustakan? Allah memberikan banyak nikmat, namun kamu mendustakannya. Kamu hanya melihat apa yang cobaan yang diberi kepada Allah. Kamu lupa nikmatnya. Terkadang dalam sebuah cobaan di situ ada kenikmatan tertentu untuk dirimu sendiri. Allah tidak akan memberikan cobaan yang lebih dari kemampuan umatnya, dan Allah tidak akan memberikan cobaan itu tanpa kebahagiaan. Namun terkadang sifat manusia itu hanya mengingat masalahnya, bukan kebahagiaan yang Allah berikan. Paham? Jadi, untuk kalian semua, jangan putus asa. Semakin banyak kalian dicoba, semakin banyak kalian diuji, maka ingatlah Allah semakin sayang kepada kalian. Tetap beriman dengan menjalankan perintah Allah. Tetap beriman dengan cara membaca Al-Quran, bersolawat, dan lain-lainnya. Kalian boleh berbeda, namun kalian harus satu dalam agama. Paham toh? Pahimna. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan itu dari Allah, kekurangan itu dari saya sendiri. Dan jika ada keterangan sifat-sifat wajib Allah atau jais Allah yang kurang pas, mohon dimaafkan karena dari masa fase belajar. Dan dari saya Mila Tausifa Ulia NIM 066 meminta maaf sebesar-besarnya. Dan selamat bertemu lagi di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.